Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Mudah-mudahan anak-anak ibu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Mungkin sampai hari ini anak-anak ibu sudah merasakan adanya kebosanan untuk belajar di rumah dan sudah rindu untuk belajar di sekolah yang kita cintai. Untuk itu anak-anak, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita bisa kembali belajar di sekolah yang kita cintai. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3 sekolah dasar. Dengan kita masuk kepada pelajaran 4, yaitu hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Ya. Tahukah anak-anak ibu apakah itu perilaku terpuji? Perilaku terpuji itu adalah perilaku yang baik, perilaku yang senang orang apabila kita melakukannya, atau disebut juga dengan akhlakul karimah, ya, akhlak yang mulia. Ya. Tetapi untuk pelajaran hari ini, perilaku terpuji yang akan kita pelajari adalah tanggung jawab. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, marilah anak-anak semua kita berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah melakukan pembelajaran ini diharapkan Ananda semuanya mampu memahami makna tanggung jawab dan mampu pula bertanggung jawab dalam kehidupannya sehari-hari. Silakan sekarang anak-anak ibu perhatikan. Gambar apakah ini? Gambar ini juga ada dalam buku paket PAI-nya. Silakan kamu buka buku paketnya, cari gambar ini dalam buku PAI-nya pada pelajaran 4. Ya, gambar apakah ini? Yang pertama itu adalah gambar seorang anak yang sedang mengerjakan salat. Yang kedua adalah gambar anak yang sedang belajar dengan serius. Selanjutnya yang ketiga adalah gambar anak yang berpamitan kepada orang tuanya ketika dia akan berangkat ke sekolah. Dan gambar yang keempat adalah gambar suasana di kantor pos. Nah, yang mana di sana terlihat seorang anak mempersilahkan seorang ibu-ibu untuk menempati tempat duduknya. Ya, jadi kamu kaitkan gambar ini dengan tanggung jawab. Apakah hubungan keempat gambar ini dengan tanggung jawab? Ya, gambar yang pertama itu merupakan salah satu contoh tanggung jawab kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambar yang kedua adalah tanggung jawab kita kepada diri sendiri. Dan gambar yang ketiga, tanggung jawab kita kepada orang tua. Selanjutnya, gambar yang keempat adalah tanggung jawab kita kepada lingkungan atau masyarakat di sekitar kita. Ya, paham anak-anak ibu? Ya, sekarang kita akan pelajari lebih dalam apa itu tanggung jawab. Ya, Islam menganjurkan kita untuk selalu bertanggung jawab bagi umatnya. Perbuatan kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apa yang kita lakukan di atas dunia ini harus kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Ya, ketika kita melakukan sesuatu yang baik, maka kita akan mudah untuk mempertanggungjawabkannya nanti. Anak-anak ibu semuanya, tanggung jawab itu ada beberapa bentuk. Yang pertama adalah tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bentuk tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bentuk tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Contohnya, seperti kamu lihat pada gambar, ya, ada itu anak yang sedang melaksanakan salat 5 waktu. Itu merupakan bentuk tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menyatakan kita sebagai orang Islam, maka tanggung jawab yang harus kita pikul adalah melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah salat. Yang selanjutnya mengaji. Dan yang selanjutnya itu adalah gambar anak-anak yang sedang membantu bapak untuk menyeberang jalan. Ini merupakan juga tanggung jawab kita kepada Allah dalam hal berbuat baik kepada sesama manusia. Dan gambar selanjutnya adalah
ada nampak masyarakat bergotong royong membersihkan selokan. Itu merupakan bentuk tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala berhubungan dengan alam sekitar. Yang kedua adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri. Apa saja bentuk tanggung jawab kita kepada diri sendiri? Banyak anak-anak ibu. Di antaranya adalah menjaga kesehatan. Bagaimana cara kita menjaga kesehatan? Lihat pada gambar, kita bisa menjaga kesehatan kita yaitu dengan memakan makanan yang sehat dan bergizi. Ada sayur-sayuran, buah-buahan, nasi, dan lauk pauk, dan juga susu, agar tubuh kita menjadi sehat. Selanjutnya, kita bisa menjaga kesehatan kita dengan mandi secara teratur. Paling tidak kita mandi dalam sehari itu 2 kali. Pagi ketika bangun tidur dan sore ketika aktivitas sudah selesai. Selanjutnya, tanggung jawab kepada diri sendiri itu bisa dalam bentuk belajar. Giat belajar, rajin belajar. Karena anak-anak ibu hari ini tanggung jawabnya sebagai siswa adalah giat belajar, menjadi siswa yang berprestasi, menjadi siswa yang membanggakan kedua orang tua dan gurunya. Selanjutnya adalah tanggung jawab terhadap orang tua. Apa saja bentuk tanggung jawab kepada orang tua? Berbakti, taat, patuh, dan bersikap santun. Coba anak-anak ibu perhatikan gambar yang ada pada layar ini. Gambar pertama itu merupakan anak yang bertanggung jawab kepada orang tuanya. Mereka selalu bersalaman, menyium tangan kedua orang tuanya, dan berpamitan ketika mereka ingin berangkat ke sekolah. Dan yang kedua adalah bentuk tanggung jawab anak kepada orang tua, membantu meringankan pekerjaan orang tua. Dengan membantu orang tua membersihkan rumah, membantu orang tua mencuci piring, melipat pakaian sendiri, membereskan kamar tidur sendiri, dan lain sebagainya. Banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada orang tua. Selanjutnya adalah tanggung jawab terhadap lingkungan, antara lain menjaga kebersihan lingkungan rumah, sekolah, dan alam sekitar. Coba anak ibu perhatikan gambar ini. Ya, gambar yang pertama itu adalah gambar anak yang membuang sampah ke tong sampah. Inilah adalah tanggung jawab anak terhadap kebersihan lingkungan. Dia tidak mau lingkungannya menjadi kotor. Dia tidak mau lingkungannya terkena banjir akibat selokan yang tersumbat oleh sampah. Gambar yang selanjutnya adalah gambar anggota keluarga yang sedang bergotong royong membersihkan pekarangan rumahnya. Ini juga bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan. Dan yang di bawahnya itu terlihat gambar anak yang sedang bergotong royong membersihkan lokal mereka, membersihkan kelas mereka. Ini merupakan tanggung jawab anak di sekolah terhadap lingkungannya. Dan gambar yang terakhir adalah gambar penghijauan. Ya, kita tahu bahwa saat ini udara sudah semakin kotor dengan banyaknya polusi udara. Maka kita bertanggung jawab untuk melakukan penghijauan agar udara yang kita hirup kembali bersih. Baik anak-anak ibu semuanya, melihat penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa tanggung jawab itu artinya adalah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya. Jadi, anak yang bertanggung jawab, dia akan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan apapun tugas yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Sebagai seorang yang beragama Islam, tanggung jawab kita adalah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersungguh-sungguh melaksanakannya dan bersedia menerima akibat dari perbuatan kita. Sebagai seorang pribadi, kita bertanggung jawab kepada diri kita sendiri untuk membuat diri kita lebih bermanfaat, baik untuk orang lain maupun untuk kita sendiri. Dan begitu juga kepada orang tua, kepada guru, kepada alam sekitar. Maka kita harus melaksanakan tanggung jawab kita dengan sungguh-sungguh. Ya, dan kita harus bersedia menerima akibat dari perbuatannya. Baik anak-anak ibu semuanya, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak ibu bisa memahaminya dan bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab dalam kehidupannya sehari-hari. Ibu ucapkan terima kasih kepada orang tua yang sudah mendampingi anak kita belajar di rumah. Kita sudahi pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.